Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nadila, Kartika Wahyu Romadona, dan Lulu Erniawati. Di sini kami akan presentasi materi tentang simetri dan kemiringan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian simetri dan kemiringan. Simetri adalah referensi dari garis nyata. Semuanya berbentuk sebuah benda atau objek disebut simetri apabila kedua bagian yang berhadapan terhadap garis tengahnya sama persis garis tengahnya, itulah disebut garis yang simetri. Jika mean, median, dan modus menunjukkan pemusatan data atau berada pada titik yang sama, maka dikatakan simetri. Dengan kata lain, data di distribusi normal. Data pengumpulan di tengah, sehingga mean sama dengan median sama dengan modus. Jadi, data dikatakan simetri jika mean sama dengan median sama dengan modus. Lanjut, kemiringan. Kemiringan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga di distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi, dan kurvanya akan miring. Selanjutnya, menentukan bentuk kemiringan. Ada 3 macam bentuk kurva berdasarkan kemiringannya. Yang pertama, bentuk simetris. Tidak mempunyai ukuran kemiringan atau ukuran kemiringannya sama dengan 0. Maka, mean sama dengan median sama dengan modus. Yang kedua, negatif. Dengan kurva condong ke kiri. Ukuran kemiringannya bernilai negatif. Modus lebih besar dari median, lebih besar dari mean. Yang ketiga, positif, dengan kurva condong ke kanan. Ukuran kemiringannya bernilai positif, maka modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mean. Cara menghitung kemiringan suatu data dengan rumus. Yang pertama, dengan model Carl-Pearson 1 atau KP1. KP1 sama dengan rata-rata dikurang modus per simpangan baku. Yang kedua, dengan model Carl-Pearson 2 atau KP2 sama dengan 3 dalam kurung rata-rata dikurang median per simpangan baku. Lalu, rumus yang ketiga dengan model Al-Bauli atau KB. KB sama dengan kuartil 3 dikurang 2 dikali kuartil 2 ditambah kuartil 1 per kuartil 3 dikurang kuartil 1. Dengan kriteria kemiringan yang pertama, jika KP atau KB lebih besar dari 0 maka miring ke kanan. Yang kedua, jika KP atau KB lebih kecil dari 0 maka miring ke kiri. Yang ketiga, jika KP atau KB sama dengan 0, maka simetris. Selanjutnya, contoh soal. Berikut nilai ujian statistik pada semester 2. Tentukan bentuk kemiringannya. Untuk datanya bisa dilihat ya pada tabel. Langsung saja untuk bentuk kemiringannya, yang pertama kita mencari nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah masing-masing kelas per jumlah data. Untuk sigma frekuensi dikali nilai tengah masing-masing kelas itu sebesar 2700 per jumlah datanya ada 40. Jadi 2700 dibagi 40 sama dengan 67,5. Selanjutnya yaitu median. Median adalah jumlah data nilai tengah.
Jadi jumlah data ada 40, untuk nilai tengahnya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi mediannya adalah 20. Untuk mencari mediannya dengan rumus L ditambah N per 2 dikurang CF per F dikali I. L atau batas bawah, karena nilai mediannya 20, jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Ditambah jumlah data yaitu 40 per 2 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya yaitu 12 per frekuensinya 20 yaitu 8 dikali banyaknya interval kelas. Untuk interval kelasnya dari 61 sampai 70. Jadi I-nya sama dengan 10. Lalu hasilnya 70,5. Lanjut yaitu modus. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul atau nilai terbanyak dari data adalah 11. Jadi nilai modusnya adalah 11. Untuk rumus modus, L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Batas bawah atau L, 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Ditambah DI1, DI1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Jadi 11 dikurang 8 sama dengan 3. Lanjut, D1-nya 3 per D1 lagi yaitu 3 ditambah D2, D2-nya frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sesudahnya. Jadi 11 dikurang 7 sama dengan 4. Lalu I atau besarnya interval dari 71 sampai 80 yaitu 10. Jadi hasilnya 74,78. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Untuk rumus simpangan baku, S sama dengan akar sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 per N. Untuk nilai sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 yaitu 10.840. Bisa dilihat di data ya nilainya. Lalu selanjutnya 10.840 dibagi 40 sama dengan akar 271. Akar 271 sama dengan 16,46. Lalu kita masukkan ke rumus kemiringan yang pertama Carl-Poisson 1. Sama dengan X bar dikurang modus per simpangan baku. Nilai X 67,5 dikurang nilai modus yaitu 74,78 per simpangan baku yaitu 16,46. Jadi hasilnya min 0,44. Untuk model yang kedua yaitu Carl-Poisson 2 sama dengan 3 dikali X bar dikurang median per simpangan baku. Nilainya 3 dalam kurung 67,5 dikurang 70,5 per 16,46. Jadi hasilnya min 0,54. Karena nilainya min 0,44 atau min 0,54, maka kurva miring ke kiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lulu Erniawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kartika Wahyuni, yaitu menentukan bentuk keruncingan.
Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal, yaitu berdasarkan keruncingannya, maka kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu leptokurtik atau di atas 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua adalah platikurtik, yaitu di bawah 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga yaitu mesokurtik, yaitu sama dengan 3, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Baik, selanjutnya yaitu grafik derajat keruncingan distribusi data. Yang pertama, di situ gambarnya menunjukkan lebih tinggi, biasanya disebut dengan leptokurtis. Nah, yang kedua itu gambarnya menunjukkan di tengah-tengah atau sedikit rendah di bawah normal, yang disebut mesokurtis. Dan yang ketiga, gambar menunjukkan tidak tinggi dan tidak mendatar, yang disebut dengan platikurtis. Nah, di situ ada rumus keruncingan, yaitu alfa pangkat 4 dicari dengan cara 1 dibagi n. Nah, n itu jumlah data atau jumlah frekuensi, dikali fi, dikali dengan xi. X itu menunjukkan nilai tengah, dikurang rata-rata atau mu, dipangkatkan 4 dibagi standar devisi pakar 4. Baik, untuk menentukan suatu data atau menentukan bentuk keruncingan, kita dapat menggunakan rumus seperti pada layar, di mana untuk data tunggal kita bisa tentukan seperti ini. Ada simbol beta sama dengan sigma x dikurang x bar dipangkat 4. Kemudian untuk data berkelompoknya kita tinggal tambahkan frekuensi, tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Nah, adapun untuk kriteria menentukan bentuk keruncingan, yaitu yang pertama, jika nilai beta atau nilai derajat keruncingannya lebih besar 3, berarti leptokurtis atau keruncingannya tinggi. Yang kedua, jika nilai beta lebih kecil 3, berarti platikurtis atau rendah. Kemudian, jika nilai beta sama dengan 3, berarti mesokurtis atau sedang. Nah, adapun contoh soalnya untuk data tunggal, yaitu seperti ini. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Sebelumnya sudah dihitung standar deviasi, didapatkan hasilnya 3,67. Nah, karena dalam perhitungannya yang kita gunakan adalah X dikurang X bar pangkat 4, jadi saya sudah mencarinya terlebih dahulu X barnya. Caranya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11, kemudian dibagi 5. Karena datanya ada 5, maka hasil X barnya adalah 6. Nah, jadi 2 dikurang 6 atau X dikurang X bar, maka didapatkan hasilnya min 4. 3 dikurang 6 didapatkan hasilnya min 3, dan begitu seterusnya, sehingga didapatkan data tersebut, data seperti ini atau seperti pada gambar ini. Kemudian kita pangkatkan 4, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi 978 ini adalah seluruh penjumlahan data ini. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus sigma x dikurang
X bar pangkat 4 itu adalah 978 dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data. Berarti N-nya adalah 5 dikali dengan S4. Standar deviasinya adalah 3,67 dipangkatkan 4. Nah, ketika ini semua sudah diperhitungkan, maka didapatkan hasil betanya adalah 1,08. Nah, karena nilai betanya lebih kecil daripada 3, maka bentuk keruncingan dari data tersebut adalah platykurtis atau puncaknya rendah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.